Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Sepertinya ini menjadi hal yang serius sebetulnya tentang pemalakan atau apalah namanya di situ yang mengatasnamakan LSM yang melakukan tindakan premanisme begitu ya. Dan sekarang apa yang menjadi kekhawatiran dari presiden kita kemarin juga yang lagi panas-panasnya adalah Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy. Ternyata disambut juga niat itu atau kebijakan itu sama ini sih masternya mantan preman begitu ya, yaitu Bang Hercules begitu. Sebagai orang yang punya anak buah yang luar biasa sekali menginstruksikan bahwa siapapun yang anak buahnya lah gitu ya, anak buahnya atau tergabung dalam satu organisasi dengan Bang Hercules yang melakukan tindakan pemalakan dan sebagainya itu langsung dipecat. Nah ini tindakan yang luar biasa ini ya. Jadi ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi akan bersinergi nanti antara Bapak Prabowo, Kang Deddy dengan Bang Hercules. Ini jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Ketua GRIP Hercules menyampaikan hal tersebut di hadapan anggotanya. Ia bahkan akan memecat anggota GRIP yang kedapatan memalak THR. Seperti biasa menjelang Lebaran, masyarakat dibuat resah dengan maraknya anggota Ormas yang meminta tunjangan hari raya jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Beberapa di antaranya pemirsa tak segan mengancam dengan intimidasi dan kekerasan. Artinya apa? Bermanfaat untuk kita pribadi. Jadi tolong dijaga nak ormas ini dengan baik-baik. Dan saya larang keras untuk bikin proposal. Saya larang keras GRIP untuk meminta-minta. Tetapi kalau memang kamu mau minta, teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri pengusaha, kamu datang, brother, aku mau bikin kegiatan ini, aku minta disupport. Tapi saya larang keras untuk bikin proposal. Jadi tolong dijaga nak ormas ini dengan baik-baik. Dan saya larang keras untuk bikin proposal. Saya larang keras GRIP untuk meminta-minta. Tetapi kalau memang kamu mau minta, teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri pengusaha, kamu datang, brother, aku mau bikin kegiatan ini, aku minta disupport. Tapi saya larang keras untuk bikin proposal. Dia bayar pajak, tapi jalur siapa? Saya mau di sini bayar pajak kan udah. Gua nggak nanya lu bayar pajak, lu ngelewat wilayah gua. Saya udah berapa tahun Pak lewat sini. Justru peraturannya baru sekarang nih gua buat. Itu banyak truk yang lewat. Gua mintain semua, udah. Nggak ada Bang. Saya juga buat di ini. Ya ngomong nggak ada lu, jangan bilang-bilang bayar pajak lu. Iya kan tadi dari awal udah bilang nggak ada. Enggak, lu ngomong tadi bayar pajak, tai lu. Ngomong aja nggak ada duit lu. Iya. Bayar pajak. Dari awal kan nggak ada uang. Lu belum pernah ke daerah Indonesia apa? Banyak jalan tuh yang mau minta duit, bang jalur. Lu besok lihat, lu kelihatan mobil lu lewat sini, hancur mobil lu aja. Fotokopi juga Pak. Arif, seorang pegawai toko fotokopi, bercerita bahwa ada oknum ormas yang malakin uang ke toko fotokopinya di Jalan Lele Raya, Bekasi Selatan, dan datangnya udah sampai 2 kali. Aksi ini untungnya terekam kamera CCTV. Katanya, oknum itu ngomong macem-macem dan ngancem pas Arif bilang uangnya nggak ada karena toko lagi sepi. Oknum itu nggak terima dan bilang kalau toko fotokopi tempat Arif kerja itu bakal ditandain. Kata Arif, oknum ormas itu nggak cuma malak ke tokonya aja, toko-toko yang lain juga didatengin. Menurut Arif, walaupun nggak ada nominal yang disebut pas oknum itu malak, tetap aja kalau dikasih terus pasti bakal jadi kebiasaan. Arif ngerasa nggak nyaman sama adanya pemalakan atau pungli ini. Setelah infonya nyebar di media sosial dan nyampe ke kepolisian, polisi langsung datang ke lokasi kejadian untuk ngecek kebenarannya. Ternyata benar dan pelakunya cuma 1 orang. Katanya nanti polisi bakal cari pelakunya untuk minta keterangan soal ini dan negur buat jangan ngelakuin pungli lagi. Terus polisi juga bakal memperketat pemantauan dan ngelakuin patroli secara intens nih guys katanya. Sebanyak 5 anggota Ormas di kota Tasikmalaya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan seorang satpam di sebuah kantor leasing. Kelima anggota Ormas itu kini telah ditahan.
Pengeroyokan tersebut terjadi di sebuah kantor leasing di Kompleks Plaza Asia, Kota Tasikmalaya pada Selasa, 26 Maret 2024 siang. Kejadian bermula dari sang korban yang berusaha menenangkan sejumlah anggota ormas yang mengamuk di dalam ruangan. Namun, bukannya tenang, para pelaku justru menendang kursi dan mengacak-ngacak kantor hingga mengeroyok sang satpam. Setelah mengeroyok korban, 13 anggota ormas diamankan polisi dan 5 diantaranya telah ditetapkan tersangka. Inilah tampan pelaku berinisial S 24 tahun dan N 58 tahun yang nekat memalak guru TK di hadapan para murid. Tim gabungan Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan berhasil menangkap keduanya di tempat yang berbeda. S dan N sebelumnya mengaku sebagai anggota Ormas Kepemudaan yang meminta jatah keamanan. Namun aksinya terbilang anarkis karena mengancam dengan sajam. Saat ditangkap, kedua pelaku pun nampak pasrah tanpa perlawanan. Kepolisian menyebut keduanya masih dalam pemeriksaan intensif. Polisi pun akan memberikan trauma healing kepada murid-murid TK yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Presiden tadi akan merintahkan TNI Polri untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu, nanti dipelajari dengan baik, ya. Pokoknya harus tertib. Masa gue banyak. Iya Pak, paham saya juga. Kalau gue tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana, kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih, gue mau ketemu pimpinan lo di sini siapa? Bos lo. Saya lah Pak, saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan sama Pak, kamu. Nggak ada urusan sama lo, urusan Tapi kan kita sebagai pengamanan. Kita pengen tahu bos lu siapa? responnya apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar nggak bos lu pernah turun. kenal gua gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara soal maraknya aksi ormas yang suka malak dan pungli ke pengusaha. Perintahnya jelas, TNI dan Polri diminta langsung turun tangan buat beresin ini semua. Harus ditindak, pokoknya harus baik, tegas Prabowo lewat Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Banyak pengusaha, terutama dari sektor hotel dan restoran, ngaku udah capek sama kelakuan oknum ormas yang suka cari celah buat minta jatah, bahkan sampai minta THR di momen-momen besar, kayak Idul Fitri. Parahnya lagi, aksi kayak gini bukan cuma bikin pengusaha rugi, tapi juga ngebuat banyak investasi gagal masuk ke Indonesia. Menteri Investasi Rosan Roslani sampai bilang butuh diskusi serius antar semua pihak biar iklim investasi lebih kondusif. Prabowo jelas gak main-main. Buat beliau, premanisme harus dilibas habis biar ekonomi jalan, lapangan kerja terbuka, dan pengusaha bisa tenang bangun bisnis tanpa gangguan. Menurut kalian, apakah tindakan Prabowo ini bakal bener-bener ngeberesin masalah ormas tukang pala? Ya harus begitu, harus ditindaklanjuti ya. Karena kalau kita lihat begitu banyaknya satu orang minta jatah, ya siapa yang akan mau begitu investasikan hartanya atau kekayaannya di Indonesia begitu ya. Kalau hanya sekedar sopir truk yang lewat jalan yang sudah nyata-nyata juga sudah membayar pajak dipalak lagi begitu ya. Belum ini belum itu, belum ada yang nanya STNK, nanya BPKB mungkin di situ yang malah kena juga. Kasihan ya. Apalagi yang investor itu mungkin beralasan ya kalau memang dia tidak berani begitu ya, karena terlalu banyak yang minta jatah begitu. Belum dia harus bayar yang tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Siapa yang mau? Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli yang marak terjadi mendekati hari Lebaran. Pungli berkedok THR yang telah membuat sebagian besar pengusaha resah. Maraknya kasus organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan pungutan liar alias pungli, terutama meminta tunjangan hari raya THR, membuat resah para pengusaha. Polisi telah menegaskan untuk segera melapor apabila ada pemaksaan ormas dalam minta THR kepada pengusaha. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Sedikit soal pungli di kawasan Presiden tadi merintahkan akan merintahkan TNI Polri
untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Dan Kasus pemaksaan ormas yang meminta THR terjadi di sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, seorang satpam perusahaan dianiaya anggota ormas yang meminta THR secara paksa. Sementara itu, amplop yang berisi surat permintaan THR dari berbagai ormas pun viral di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Hai Binti ya. Iya Pak. Mana? Waduh. Waduh, kunaon langit. Kerja Pak. Kerja nyumput. Enggak kerja Pak. Di mana kerja? Serabutan. Hah? Serabutan. Kerja apa? Ya bawa mobil. Terus? Ya udah itu aja. Bawa mobil maksudnya bangun mobil? Enggak, nyetir. Di? Ya siapa aja yang nyuruh. Punya SIM? Punya dulu, sekarang nggak ada. Ya kan nggak punya SIM, mobil sahan udah dipakai. Ya angkot gitu. Bapak kan kemarin tinggal di daerah Jomin kan? Jangan doang Pak, Pangulah. Hah? Pangulah. Bapak pernah tinggal di daerah Jomin nggak? Enggak. Enggak. Tinggalnya di mana? Di Gandoang. Hah? Gandoang. Gandoang teh mana? Pangulah Selatan. Cicing nyumput. Enggak di situ Pak, kerja. Kerja. Iya, Karena cek majikan cerik nyumput. Mana? Ya nggak tahu kalau itu kalau perempuan Pak. Kasep ganteng kiyo, wanita kanu letik. Maafin Pak. Maafin gimana? Minta maaf aja. Enggak, saya nggak ada minta. Bapak minta maaf, tapi kan harusnya Bapak datang. Iya Pak. Itu kan tidak cukup. Maaf. Iya, Bapak tahu nggak itu proyek siapa yang pegang? Ya, Bapak tahu nggak? Enggak. Masa Bapak nggak tahu? Enggak Pak. Hah? Tahu nggak proyek itu siapa pegang? Bapak tahu nggak orang di situ jalannya susah? Iya Pak. Ya kan? Iya Pak. Terus kemudian saat orang lain tuh sudah terpilih jadi anggota DPR hilang Pak. Saya masih ngurus warga, jalan rusak 6 tahun oleh Pemdanya dibiarkan, tidak ada perbaikan apapun. Oleh saya diperbaiki sampai sekarang mau selesai. Ya, Pak, berarti Bapak tahu nggak bahwa yang kerja di situ bukan orang kayak kerja di proyek pegang uang, tapi yang kerja di situ itu kita nyicil lah berdasarkan kemampuan keuangan tiap hari. Jadi nggak punya duit kalau dipintain Bapak. Terus yang dipalak oleh Bapak tuh orangnya kecil Pak. Ya Pak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Enggak apa Bapak, kita ke Polres aja dulu. Bapak di BAP dulu deh. Ya, nanti di BAP dulu. Posisinya seperti apa, posisinya seperti apa. Setelah di BAP nanti kemudian pada akhirnya bahasa kasar Bapak tidak mengulangi lagi, berdamai itu hal lain. Tapi prosesnya harus tetap dijalankan. Itu sakio kasepna, baheula kasus lawan ditahan. Narkoba Pak. Narkoba. Bapak pengedar? Enggak, Makainya jenis apa? Sabu. Sabu. Gitu. Nyesel? Nyesel Pak. Nyesel sekali. Hah? Nyesel sekali. Nyesel? Iya. Kenapa? Sudah nyesel keluar lagi gitu lagi? Sebenarnya kan nggak ada kerjaan Pak. Nggak ada kerjaan. Kerja serabutan. Nah, terus nggak ada kerjaan ya kenapa yang ngagarapnya yang kerja di depan? Kanu letik, loh kanu letik atuh. Urang teh ngesirup letik, nincak nu letik. Aduh, ulah atuh. Itu. Ulah atuh. Kunaon nomor HP-na ganti-ganti? Iya Pak, ini masih. Cuma aja ke istri kan nomor HP-na ganti. Enggak. Kata istrinya nomor HP-nya ganti. Cuma sekali ini doang kan, enggak ganti. Enggak ganti. Berarti Bapak ada waktu setelah peristiwa itu? Kerja Pak. Bisa dihubungi? Enggak bisa. Nggak bisa. Dimatiin HP-nya? Emang mati, nggak ada casan. Enggak ada casan. 3 hari nggak ada casan. Iya. Katanya Bapak nangis, kata istrinya. Iya, nangis. Kenapa nangis? Nyesel coba. Nyesel karena perbuatan saya. Gitu. Kenapa nangis? Gitu. Untung saya nangis tuh ambek. Kenapa saya sangat emosi? Karena tersinggung banget. Tersinggung banget itu. Kok saya bantu warga, gitu loh Pak. Saya bantu warga, kok orang warganya tidak menghargai saya, gitu loh. Itu aja. Tidak menghargai saya, tidak menghormati pengorbanan yang saya lakukan buat warga. Kan seharusnya ketika saya sudah berkorban untuk warga, malah lebih bagus warga itu kerja bakti, ikut bantu kegiatan, ikut mikul semen, ngangkat batu,
bareng-bareng karena untuk kepentingan umum baik warga yang di Purwakarta maupun warga di Subang. Harusnya semua orang berinisiatif, bukan pekerjaannya malah dihalang-halangi. Orang punya rasa ketakutan. Terus yang ngancam pakai golok siapa? Nggak tahu Pak saya. Ebit siapa Ebit? Ebit? Ya saya nggak tahu Pak waktu itu Masa kan. Ebit nggak iya, tahu? Saya waktu itu kan. Ebit itu kan adik ipar Bapak? Iya, tapi saya kan perbuatan itu saya nggak tahu. Oh nggak tahu, Iya. nggak ada kaitan dengan Bapak? Nggak ada, saya kan lagi kerja itu. Pas kejadian itu saya nggak ada di situ Pak, saya kerja itu bawa angkot. Bawa angkot? Iya. Gitu. Akhirnya kok Bapak malam nginep di sini berarti? Iya sini. Sudah pulang ke sini? Sudah. Sudah berani pulang ke sini? Iya, mau berangkat lagi tehnya Pak, mau ini kakak ini. Mau ke? Kakak itu. Mau kemana? Ya ke Cikampek. Ke Cikampek. Sekarang gini aja, kita ikut BAP Polres aja. Biar saya nggak dianggap oleh orang main-main gitu loh Pak. Ya, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah di BAP, nanti kesimpulannya seperti apa? Ya saya juga punya pertimbangan kalau memang orang ingin merubah diri gitu loh. Saya bukan orang yang kayak orang lain kejam, bukan. Kalau saya marah emosi gitu kan. Tapi kalau setiap orang memang punya kesadaran, merasa takut, ingin merubah diri, ya asal serius gitu. Iya, Pak, saya akan merubah diri, Pak. Nggak ada masalah. Tapi memang meren Bapak mah geus kebal ditahan meren. Enggak Pak. Hah? Hayang nyombaan deui udah 2 tahun nih nyapanya. Enggak Pak. Tahun Pak. Hah? Jangan Pak. Tahun. Jangan. Tahun. Orang nanya kan, loh, orang nanya misalnya, kenapa Kang Deddy orang bersara keluarganya dikasih duit? Loh, kalau saya mah begitu orangnya, kan selama ini tidak ada, pasti keluarganya butuh duit. Anak-anaknya perlu dikasih makan. Kalau saya kan begitu. Ya, orang di penjara karena butuh. Masa ininya harus dibikin miskin? Kalau saya selalu begitu dari dulu. Orang keluar dari LP, saya jadi bupati, dulu mampir ke kantor, saya bekelin untuk mereka bisa bekerja dengan baik. Kan karena orang di penjara itu bukan untuk membunuh, menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Bapak memang biasa gelut nih seberakali mahan jelma. Belum pernah. Kemarin meniwanian kepada mabok. Hah? Mabok Pak? Hah? Saya nanya kemarin Bapak, mabok minum di mana? Dikasih teman Pak. Siapa temannya? Udah nggak ada lagi, udah pergi. Saha ngaranna? Jaka Pak. Jaka orang mana? Jakarta. Jakarta mana? Gak tahu, teman kenal di jalan. Malah di jalan. Iya. Beli minumannya apa yang diminum? Anggur Pak. Anggur naon? Anggur merah. Anggur merah. Sampai gini Pak. Jadi di sini setelah saya analisis di Cijunti teh budak leutik geus marabok. Budak SMP di dieu marabok. Nah, saya nanya ke Bapak, daek tuh budak Bapak jadi tukang mabok? Enggak, Pak. Baik tuh jadi budak Bapak jadi tukang nyopet? Enggak, Pak. Tukang ngancam, pemakai narkoba, pengedar, daek tuh? Enggak, Pak. Nah, itu ya beresan. Ya ayo ke Polres aja. Ya. Walung itu mah. Mahal Pak. Nah. Jamin Pak lah. Oh ya. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang palak memalak. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.